does it mean to come to Christ? When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah Paskah. Tuhan, terima kasih untuk cuaca yang baik, terima kasih untuk semua kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk memperingati Paskah, kebangkitan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami semua, karya penebusan-Mu, karya keselamatan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih karena Engkau yang telah memilih dan memanggil kami Tuhan, untuk kami boleh menerima karya penebusan-Mu, menjadi orang-orang yang terbebaskan, menjadi orang-orang yang ditebus Tuhan, dengan
dengan darah-Mu yang suci, darah-Mu yang kudus. Engkau telah mati sebagai segala dosa kami dan segala kesalahan kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami. Setelah 3 hari Engkau mengalahkan maut Tuhan. Engkau bangkit bagi kami semua. Nyatakan kemenangan-Mu. Nyatakan kemenangan atas maut. Nyatakan kemenangan atas segala sakit penyakit. Nyatakan kemenangan atas segala persoalan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarkan kami ibadah dengan syukur. Hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami penuh dengan kemenangan. Merayakan Engkau ya Tuhan, Raja dari segala raja, Tuhan sebagai dari segala Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah. Dan hari ini kami memuji membesarkan nama. Diberkatilah kami semua yang datang pada pagi dan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Haleluya. Yang merasakan kemenangan, keselamatan dari Tuhan, lambaikan kedua tanganmu, serukan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini untuk saya dan saudara, amin. Dia ada di tempat ini, amin. Mari kita agungkan namanya, tinggikan namanya. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu. Akan apa saudara? Dengan iman katakan yes. Hidup baru Kau beri, amin. Kau telah ubah rataku jadi tarian hapus akan satu suara yes. Amin. Ku bersuka hidup bagiku, bagi kemuliaan-Mu. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi limpah, amin. Haleluya. Katakan besar, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri hari ini jadi amin yes. Jadi tarian hapus atas segala dosa dan masa laluku. Nyatakan yes. Amin. Haleluya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu dan kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Jadi lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama memenangkan, sama-sama katakan
Mari kita rayakan kemenangannya. Mau lebih lagi saudaraku? Boleh dong sama-sama sorakan. Haleluya. Mari musik lebih lagi memuji Tuhan. Kita sama-sama bersorak. Boleh dong tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Dengan satu irama, come on, gereja Tuhan. Hey. Yuk sama-sama katakan, kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Kau kota benteng kami Tuhan. Kota benteng dan perisaiku. Kau yang telah menang atas kami. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari jemaat Tuhan lambaikan tangan sama-sama, come on. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, dahsyat. Siap teman Tuhan. Bersorak, nyatakan, katakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Oh. Bersorak, masyurkan, Yesus, Yesus kaulah Tuhan. Siapa dia? Sama-sama jemaat Tuhan, katakan kau Yesus penebus. Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatan kami. Dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Yuk kita mau angkat tangan kita sama-sama. Haleluya, haleluya, Engkau
memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Siapa dia? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari dengan penuh antusias lebih-lebihnya musik memuji Tuhan. Come on, jangan berhenti. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama. Mari pakai suara berjemaat Tuhan. Mari Bapa. Perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari lebih lagi. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan, imanku Berkata Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku. Berkata apa saudaraku? ku kuat melangkah bersama Dia. Ku bersorak,
mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Yuk sama-sama satu suara katakan. Dengan tepuk tangan di atas kepala. Yuk. Sekali lagi jemaat Tuhan. Berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Oh gereja Tuhan, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, haleluya. Ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Sama-sama, ku menang. Amin. Haleluya. Dengan terima kemenangan dari Tuhan, katakan haleluya. Sorakan lebih lagi kan? Haleluya. Yes Tuhan. Kami terima dengan iman kami Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami Tuhan merasakan kemenangan. Terjadi kemenangan di hidup kami. Terjadi kemenangan yang besar di hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. 2-3 orang berkumpul di tempat ini. Engkau hadir di tempat. Haleluya. Menyembah jauh hadirat-Mu, hampiri tata kasih.
Tuhan. Dan tangan kami terangkat untuk-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lagi nyatakan, ku yakin, ku yakin. Amin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Amin. Katakan kelepasan. Satu suara nyatakan. Terjadi di sini. Amin. Ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Ada kesembuhan di tempat ini Tuhan. Ada kelepasan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa kami Tuhan pulang kami tidak sama, tapi ada kemenangan, kesembuhan, kelepasan Tuhan yang kami bawa pulang. Bapak terima kasih Tuhan. Buat segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan bukan hanya mulut dan hati kami memuji-Mu Tuhan, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, berkat yang Kau titipkan bagi setiap kami Tuhan. Saat Tuhan, kami berikan persembahan yang terbaik dari hati kami Tuhan, yang tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya, amin. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed
and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it Sukacita, amin. Siapa yang hari Jumat lalu datang? Boleh angkat tangan? Siapa yang Jumat lalu tidak datang? Haleluya, kita masih dapat hari ini, hari Paskah, amin. Yuk kita mau datang sama Tuhan mengucap syukur. Bapa, kami sungguh bersuka cita hari ini, mengingat kemenangan-Mu, dan itu menjadi kemenangan kami. Biarlah sukacita itu terus mengalir dalam hati kami, dan kami boleh mendapati lewat firman-Mu apa saja kemenangan itu dan bagaimana dampaknya buat kami semua, sehingga kami menjalani hidup penuh sukacita, penuh damai sejahtera sampai Engkau kembali menjemput kami nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang ada pada kami semua. Haleluya, amin. Hari ini saudaraku, temanya adalah kemenangan Sang Raja. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, saudaraku, judulnya adalah kemenangan Sang Raja. Tolong dibuka. Kita mau melihat dulu saudaraku, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Walau sebagian orang tidak percaya bahwa Yesus mati, disalib, dan Yesus dibangkitkan. Ada yang menganggap yang disalib itu orang lain yang menyerupai. Ada yang menganggap, jadi banyak sekali teori-teori yang orang-orang berusaha ajukan hanya untuk menentang bahwa Yesuslah yang mati di kayu salib dan yang bangkit. Tapi puji Tuhan, kita punya firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang mengatakan kepada kita hari ini, saudaraku, mari kita baca Matius 28 ayat yang kelima. Yuk dengan suara ya, 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kita cenderung, saudaraku, percaya, tidak terbantahkan. Karena yang menulis firman Tuhan tentu pertama-tama diilhami oleh Roh. Yang kedua, yang menulis adalah murid-murid yang menjadi saksi. Mereka bukannya menulis katanya-katanya, tapi mereka menulis karena mereka saksi hidup dari kematiannya, saksi hidup dari kebangkitannya, bagaimana mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tidak hanya satu kali. Ada orang bilang itu halusinasi. Halusinasi sih ramean, nggak mungkin. Ini ramean, saudaraku. Nggak kurang dari 500 orang sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Jadi kita semua percaya bahwa Yesuslah yang dibangkitkan itu. Amin. Ayat ini mengatakan kamu mencari Yesus. Jadi memang ada 2 wanita, 2 atau 3 wanita. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibunya Yakobus, bahkan ada Salome. Ini wanita-wanita yang betul-betul mencari Tuhan, ya. Wanita-wanita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi mereka lah yang punya kesempatan khusus, kesempatan istimewa sebagai orang-orang yang pertama-tama. Ya, sebagai orang yang pertama-tama, saudaraku, ketemu dengan Tuhan, ya. Nah, ini menjadi satu contoh, saudara. Kalau kita orang yang suka mencari Tuhan, maka kita akan dapat kesempatan-kesempatan istimewa. Amin. Amin. Jadilah pencari Tuhan yang rindu ketemu Tuhan, yang rindu
berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Maka saudaraku tercatat di sini itu sangat istimewa terjadi pada Maria Magdalena khususnya. Karena dia begitu bersedih, hatinya itu nggak bisa lepas dari Yesus. Pagi-pagi benar itu hari Minggu sudah nyampe duluan ke sana. Ya, itu menunjukkan orang-orang yang mencari Tuhan itu juga dibuat spesial oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus waktu berjumpa dengan Maria Magdalena berkata, kamu jangan sentuh aku karena aku belum kepada Bapa. Saya berpikir, wah luar biasa ya. Karena Maria dia seorang pencari Tuhan. Maka Tuhan nyempetin, saudara, nyempetin berjumpa dengan dia sebelum naik kepada Bapa surga. Luar biasa. Jadi kita kalau mau punya pengalaman-pengalaman yang khusus dengan Tuhan, jadilah pencari Tuhan. Amin. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, lalu di Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus sebagai manusia, apakah dia bangkit sendiri atau Yesus sebagai manusia dibangkitkan? Ayat ini mengatakan Roma 8 ayat 11. Roh dia, roh Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau Yesus adalah manusia, Dia tidak bisa bangkit sendiri. Tapi ada roh Allah ya yang membangkitkan dia dari kematian. Amin, saudara-saudara. Maka kita percaya semua Yesus bangkit. Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus mati, Yesus bangkit. Semua ayat-ayat firman Tuhan di berbagai Alkitab, di berbagai kitab dalam Alkitab sudah menyatakan hal yang sama. Maka saudara, kita tidak ada yang sanksi dengan kematian dan kebangkitan. Amin. Lalu apa sih hasil? Apa sih kemenangan yang Yesus sudah lakukan? Ya, kita mau melihat. Berikutnya, pertama adalah kemenangan atas dosa. Inilah ya hasil dari kebangkitan Tuhan. Tuhan sebagai Raja menang atas dosa. Kita lihat ayatnya, Wahyu 1 ayat 5 berkata, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dikatakan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Siapa yang pertama bangkit dari antara orang mati? Benar, Yesus. Bukankah sebelumnya ada tuh yang dibangkitin? Siapa yang dibangkitin? Lazarus. Jadi yang bangkit pertama siapa? Lazarus apa Yesus? Kapan Lazarus duluan? Kenapa yang disebut yang bangkit pertama adalah Yesus? Karena Lazarus sekalipun dibangkitkan, habis itu dia mati lagi. Betul? Iya, mati lagi dia. Tapi kalau Yesus begitu dia dibangkitkan, dia hidup selama-lamanya. Haleluya. Maka Yesuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah. Ya. Kemarin hari Jumat kita sama-sama memperingati darah Yesus. Darah yang amat kuasa. Sucikan kita dari dosa. Haleluya. Jadi dosa kita saudara disucikan. Dosa kita dilepaskan oleh kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Ya. Kita baca lagi Roma 4 ayat 25 mengatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kenapa Yesus harus mati di salib? Dia diserahkan oleh karena pelanggaran kita. Yesus diserahkan harus mati di kayu salib. Tapi
dia enggak separuh mati doang, enggak bangkit-bangkit. Tidak, dia mati tapi dia bangkit. Dia diserahkan untuk mati oleh karena pelanggaran kita. Dia diserahkan untuk mati oleh karena dosa kita. Maka minggu kemarin, Jumat kemarin kita belajar bahwa kita bermegah terhadap salib Kristus. Amin. Karena salib itu bukan dosanya Yesus, tapi Yesus menanggung semua dosa umat manusia. Dan kita dibebaskan, dilepaskan dari dosa oleh pencurahan darahnya di kayu salib. Jadi dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Haleluya. Apa artinya dia bangkit untuk pembenaran kita? Dosa kita dihapus. Amin. Siapa yang dosanya nggak mau dihapus? Saya mau dosa yang tanggung sendiri aja. Bisa? Berani? Saya sangat-sangat tidak berani. Karena saya tahu saya orang berdosa. Sadar atau tidak sadar, pikiran-pikiran ini, perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, begitu banyak bisa dipengaruhi oleh dosa. Ya, keinginan kita jika dibuahi jadi dosa. Jadi saya sangat bersyukur. Saudara bersyukur, dosamu diampuni, engkau dilepaskan dari dosa. Beri dong kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kita nggak bisa hapus dosa kita sendiri, sekalipun dengan perbuatan baik, saudara. Karena ayat firman berkata, perbuatan baikmu itu hanyalah seperti kain kotor saja. Tak ada seorang manusia pun dapat menghapus semua dosa dengan perbuatan baik. Kita sungguh mengakui itu. Saya sangat mengakuinya. Tuhan baik-baiknya saya sih semaksimal-maksimalnya seapa. Apa maksimalnya nolongin orang juga ya paling nolongnya cuma bisa segini, nggak bisa lebih dari itu. Mau bantuin orang, mau bayarin orang misalnya paling cuma segini, nggak bisa lebih dari itu. Apa perbuatan baik saya yang saya menggerakkan untuk mengampuni dosa saya? Saya tidak berani. Saya tahu dosa saya jauh lebih banyak dari perbuatan baik saya. Saya kira kita semua merasakan. Amin. Itu yang pertama saudaraku, yang Yesus lakukan sehingga kita yang tadinya orang berdosa, kita yang tadinya pendosa-pendosa, sekarang layak disebut orang-orang benar. Orang-orang benar. Kita jadi orang benar bukan kuat gagah kita. Kita udah jadi orang benar bukan karena kita dapat menguduskan diri kita sendiri. Oh, jauh dari itu saudaraku. Kita jadi orang benar karena ada karya Yesus menjadi satu anugerah buat kita, satu pemberian buat kita oleh karena kita percaya kepadanya. Amin. Kita dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan oleh percaya bahwa Yesus melakukannya bagiku. Karena kita percaya, maka kita dibenarkan. Amin. Maka orang Kristen gak boleh jadi sombong. Amin. Jangan merasa kudus karena kudus sendiri, dibikin sendiri, diusahakan sendiri. Tidak. Kita dikuduskan. Kita diberi anugerah yang luar biasa. Yesus yang melakukannya bagi kita. Ya, kita masing-masing yang paling tahu dosa kita. Dosa yang sudah pernah diperbuat, belum lagi tentang dosa-dosa ke depan yang masih akan diperbuat. Kalau kita mengingat itu semua saudara, sungguh hati kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, ada Engkau yang sanggup menghapus semua dosa-dosa saya. Haleluya. Amin. Maka jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus dosa kita semuanya. Kedua, saudara-saudara, menang atas maut dan kerajaan maut. Wow, ini juga luar biasa ya. Kita
Saya kalau memperhatikan ini saudaraku, bukannya seperti nonton film sih, tapi kalau dibayangkan itu, kalau ada jalan ceritanya, wah luar biasa yang Yesus lakukan ini. Mari kita baca Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, apa katanya? Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini waktu Yesus mati disalib, ya. Jadi ini peristiwa di Jumat Agung. Jadi bait suci terbelah dua di bagian ruang Maha Kudus, Maha Suci. Itu kan ditutup tirai, nggak bisa sembarangan orang masuk. Tapi itu Tuhan sendiri yang melakukan, tirainya terbelah dua. Itu kuasa Tuhan. Itu apa artinya? Artinya itu terbuka. Siapa saja yang mau mencari Tuhan, seperti Maria Magdalena, seorang yang terus mau dekat sama Tuhan, dia bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Itu juga bicara saudara dan saya hari ini. Kalau kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, katanya mulai dari pintu masuk sampai ke pelataran, kita puji-puji Tuhan. Lalu kita menyembah Tuhan mulai dengan sikap hati yang lebih intim lagi. Dengan sikap hati cinta sama Tuhan, kita masuk di dalam ruang kudus, lalu ke ruang Maha Kudus. Ini satu pelajaran tersendiri ya saudara-saudara. Dan disitulah dibelah dua. Lalu bukit-bukit batu terbelah. Dan 52 mengatakan, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus. Tadi itu saudara, ayat 51-52 terjadinya ketika Jumat Agung. Tetapi ayat 53 ini terjadi pada waktu Paskah. Hari ini yang kita peringati ketika Yesus sudah bangkit pagi-pagi. Maka hal ini pun terjadi. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wow. Kuasa Tuhan yang bekerja untuk kematiannya, termasuk kebangkitannya. Ada roh yang hidup, yang membangkitkan Yesus. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika Yesus mati kemarin Jumat sampai dengan hari ini Minggu pagi, apa yang Yesus kerjakan? Apakah Yesus betul-betul sebagai sebuah tubuh yang mati, jenazah diam saja di situ? Saudaraku, atau ada sesuatu yang Yesus kerjakan? Lewat ayat ini kita memahami ada yang Yesus kerjakan. Ya, bahwa dia saudaraku, maka nanti saya jelaskan ya. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena ternyata ketika Yesus mati Jumat itu saudaraku, rohnya masuk ke dalam kerajaan maut saudara. Maka Wahyu 1 ayat 17 berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow, kapan Yesus pegang kunci maut? Kapan Yesus pegang kunci kerajaan maut? Yesus berhasil memegang kunci maut, maka dia dibangkitkan. Yesus berhasil memegang kunci kerajaan maut, maka dia bangkit. Apa kunci maut? Kunci maut bicara tentang orang yang berdosa, upahnya adalah maut, kematian yang kekal. Tapi itu saudara diambil oleh Tuhan, dimenangkan, diraih, ya, diambil oleh Tuhan dengan kuat kuasanya, sehingga maut tidak lagi punya kuasa. Hai maut, di mana sengatmu?
Tidak ada lagi kuasa maut atas Yesus Tuhan. Tidak ada lagi maut menang. Orang jadi kalau udah mati itu, udah mati aja terus. Terus udah mati. Tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup kekal. Kalau Yesus tidak sanggup mengalahkan maut, itu yang percaya. Tapi puji nama Tuhan, Yesus berhasil masuk ke alam maut dan memenangkan kehidupan. Amin, saudara-saudara. Gimana menangnya, gimana episodenya ya kita nggak tahu ya. Itu rahasia Tuhan. Tetapi yang firman Tuhan katakan, Yesus masuk ke dalam alam di sana saudara, dan dia menang. Amin. Makanya kita percaya Yesus hidup dan dia katakan, aku yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup selama-lamanya. Dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa hidup selama-lamanya kalau dia bukan Tuhan? Betul saudara-saudara? Dia adalah Tuhan, maka dia hidup selama-lamanya. Aku telah mati, namun aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menikmati segala fasilitas yang Yesus sudah menangkan untuk kita semua. Amin. Kalau Yesus sudah memegang kunci maut, kalau Yesus sudah memegang kunci kerajaan maut, maka kita orang percaya, kita pun pasti mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Maut tidak berkuasa atas kita. Bagaimana dengan kematian tubuh? Tubuh itu sesuatu yang fana. Betul? Tubuh ini fana. Yang fana ini memang harus kembali. Debu harus kembali kepada debu. Maka tubuh kita, walaupun kita Kristen, mati tetap dikubur. Tetap ini dikubur. Ada yang sebagian dibakar jadi abu, debu lagi. Itu memang harus bersatu dengan itu. Tapi yang dimaksud hidup selama-lamanya adalah rohani kita. Amin. Jiwa kita diselamatkan. Nah itu yang penting saudara. Mati sekali gak apa-apa. Tapi kita tahu kita dihidupkan. Kita bukan jiwa yang mati. Kita jiwa yang hidup. Mendapatkan hidup kekal dari Tuhan Yesus. Amin. Mau? Amin. Siapa takut mati? Saya takut mati. Entar kalau udah mati saya kemana? Jangan takut saudara. Amin. Kalau kita sudah dalam Tuhan Yesus, kecuali saudara belum dalam Tuhan. Tapi kalau saudara sudah dalam Tuhan Yesus, percayalah seperti Yesus mati tubuhnya, lalu dia bangkit. Dan ketika bangkit tubuhnya sudah beda dengan tubuhnya waktu dia pelayanan. Waktu pelayanan kalau dia nempel ke tembok pasti kejeduk. Ya. Kalau maksa kejeduk Tuhan Yesus, tapi begitu dia bangkit, dia bisa menembus tembok. Betul? Ayat-ayatnya ada. Artinya itu bukan lagi manusia dengan tubuh daging kayak kita gini nih. Ini tubuh yang fana, bukan. Setelah Yesus bangkit, tubuhnya adalah tubuh yang rohani, tubuh yang kudus, tubuh yang sudah diubahkan. Saudara kita yang percaya Yesus, kalau kita mati, kita pun diberikan tubuh yang baru. Amin. Amin. Haleluya. Mau nggak? Mau. Jangan takut mati ya. Selama kita semua anak Tuhan Yesus, jangan takut mati. Ya kalau mau nego sama Tuhan bolehlah. Tuhan saya nego ya. Jangan sekarang-sekarang. Saya mantar aja berapa tahun lagi silakan kalau itu. Ya. Tapi jangan kita takut mati. Karena kematian di dalam Tuhan adalah kepastian. Lalu ketiga saudara, berikutnya. Jadi yang ke satu tadi menang atas dosa. Yang kedua menang atas maut. Ya ini ada kerajaan maut, saya tambahkan sedikit di bagian 3. Kemenangan atas penguasa
dunia. Kolose 2 ayat 15 mengatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi di kerajaan maut itu siapa penguasanya? Kerajaan maut penguasanya adalah iblis, ya, adalah setan-setan, adalah malaikat yang jatuh oleh karena pemberontakan mereka kepada Bapa. Mereka berusaha untuk mengecokkan rencana Allah atas manusia. Mereka ada di dalam kerajaan maut dan maut sudah dikalahkan. Pemerintah-pemerintah dalam kerajaan maut pun dilucuti. Kuasa yang diberikan kepada Yesus luar biasa. Yohanes 14 ayat 30 mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diri. Amin. Kita sudah belajar tentang Yesus dicobai di padang gurun. Itu pun kita sudah tahu. Iblis nggak punya kuasa sama Yesus. Benar, saudara? Ya, apapun yang iblis tawarkan, Yesus sanggup menolaknya. Yesus sanggup membatalkannya. Maka Yesus punya satu kuasa yang luar biasa. Apalagi ketika dia di dalam rohnya, di dalam keilahiannya, turun ke kerajaan maut untuk mematahkan dan melucuti segala kuasa mereka. Maka saudara, kita semua anak-anak Tuhan Yesus, kita pun diberi kuasa yang sama untuk melucuti pekerjaan-pekerjaan iblis. Amin. Amin. Untuk kita bermusuhan dengan iblis. Iblis bukan kita ajak main. Iblis bukan kita ajak join. Tapi iblis adalah musuh kita. Dan kita juga tahu Tuhan Yesus sudah mengalahkan, sudah melucuti semua kuasa iblis. Maka kita punya kuasa yang sama, diberi kuasa yang sama. Amin. Apapun yang iblis mau menggoda kita, selama kita berjaga-jaga, saudara, berjaga-jaga, ya, maka kita pasti diberikan kemenangan. Haleluya. Lalu saudaraku berikutnya, Yohanes 16 ayat yang ke-11 berkata, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, ini tentang kerajaan maut. Ada lagi nanti ceritanya sampai dengan akhir zaman akan diapakan mereka. Pada akhirnya mereka semua masuk di dalam neraka untuk menerima hukuman yang kekal. Haleluya. Jadi kita semua menang atas kuasa-kuasa iblis. Amin. Saudara bisa ngusir setan. Amin. Lalu berikutnya saudara. Ya. Ini salah tulis, bukan ketiga, ini yang keempat. Keempat, orang percaya menerima roh yang menghidupkan, lahir baru. Ya, tadi 3 yang Yesus lakukan. Yang pertama apa tadi? Menang atas dosa. Yang kedua menang atas maut. Yang ketiga menang atas kerajaan atau penguasa-penguasa, ya, dunia ini. Yang keempat, orang percaya, kita yang percaya sama Tuhan dapat apa? Orang yang percaya terima roh yang menghidupkan. Yesus waktu di bumi sepenuhnya manusia, walaupun kita tahu dia sepenuhnya Allah, tapi dia berkata, aku mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Ya, jadi keilahiannya dia tahan, dia simpan ketika dia jadi manusia. Ya, nah lalu ketika dia sudah lepas dari tubuh ini yang tersalib, dia ada di dalam roh yang menghidupkan. Ya. Nah sekarang saudara, apa yang terjadi kepada kita? Yuk baca 1 Korintus 15 ayat 45. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup.
Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi waktu Yesus bangkit, tubuhnya bukanlah tubuh yang fana, tapi tubuh sudah tubuh kemuliaan. Ya, tapi hebat tubuh kemuliaan ini bukan kayak hantu ya, kayak hantu ngambang-ngambang gitu ya. Enggak, Yesus tetap dia jalan, enggak kelihatan ngambang. Tapi dia bisa tembus tembok. Tapi walaupun tubuhnya tubuh kemuliaan, tetap bisa makan apa? Ikan goreng di pantai Galilea. Yuk kita makan, katanya waktu murid-muridnya datang. Yuk makan, dia sudah sedang menggoreng ikan. Makanya murid-muridnya bingung gitu ya. Jadi saudaraku, dia menjadi roh yang menghidupkan. 1 Petrus 1 ayat 3, yuk kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa katanya? Melahirkan kita kembali. Jadi dampak dari kebangkitan Tuhan, saudara, ya, kita ini lahir baru. Amin. Kita semua lahir baru. Itu yang ditanya-tanya sama Nikodemus, seorang yang jago hukum Taurat. Apa sih Tuhan maksudnya lahir baru? Apa aku harus masuk lagi ke perut mamaku? Kamu, kata Tuhan Yesus, kamu ini harus sudah dididik ngajar. Masa begituan aja nggak ngerti? Kamu harusnya ngerti. Lahir baru diberikan roh yang baru. Roh yang baru ini sifatnya apa, saudara? Sifat yang roh baru apa? Ada 2 sifatnya. Satu rohnya taat, betul? Kuberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, roh yang taat. Amin. Saudara udah punya roh yang baru, rohnya mau taat sama Tuhan Yesus. Ya, di luar kadang-kadang masih ngebandel, tapi sebenarnya aku kalau ngebandel juga hatinya nggak damai. Aku tahu aku udah ngelawan sama Tuhan. Nah, sebetulnya engkau sudah diberi yang baru, roh kelahiran baru. Ini semua harus mendapatkan roh kelahiran baru. Barulah cocok jadi murid-murid Yesus. Nah, dengan roh kelahiran baru, saudara, maka katanya kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh apa? Kurang kencang. Penuh apa? Nah, kita semua yang sudah lahir baru, apakah ada terus pengharapan di dalam Tuhan? Ya. Kalau memang kita sudah lahir baru, terus ada pengharapan. Terus ya, ada sesuatu yang diharapkan ke depan. Maka kita bukan orang-orang yang putus asa. Ya, tidak seperti Yudas Iskariot. Udah dapat tuh duit yang dia pengen, tapi udah hati-hatinya sangat tidak damai sejahtera. Akhirnya uangnya dia buang dan dia mati, bunuh diri. Menyedihkan sekali, tidak punya harapan. Tapi bersukacitalah kita yang lahir baru. Kita punya harapan sampai ujung hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Lalu Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Aduh, aku bagaimana? Aku masih hidup. Ini kan katanya banyak dosa nih, tubuh daging. Gimana aku bisa ngelawan dosa? Gimana tubuh ini bisa menahan diri dari dosa? Ya, kalau kita masih mau berusaha sendiri, pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau kita mengerti, kita ini sudah lahir baru di dalam Tuhan. Artinya ada roh Dia. Roh Dia ada di dalam kita. Amin. Ada roh Dia di dalam kita.
itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Diberi hidupnya. Hidupnya Tuhan hidup yang kudus. Hidupnya Tuhan itu hidup yang gak mau lagi ya, mencintai dunia. Nah, roh itu akan mengerjakannya dalam hidup kita, saudara. Dulu cinta dunia, sekarang cinta Tuhan Yesus. Dulu cinta duit ya, sekarang cinta menyembah Tuhan. Itu semua akan Tuhan lakukan. Siapa yang mengerjakan? Diri kita atau roh yang menghidupkan? Roh yang menghidupkan. Itu yang akan mengerjakan. Gimana dapat roh yang menghidupkan? Percaya. Percaya bahwa Yesus sudah mati, bangkit bagiku. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Maka saat itu terangnya datang dan kita menerima kelahiran yang baru. Amin. Nah, roh yang melahirkan kita ini akan terus mengerjakan sehingga kita nanti bisa menghasilkan buah roh. Salah satunya pengendalian diri. Bagaimana bisa mengendalikan badan ini? Bagaimana bisa mengendalikan omongan ini? Bagaimana bisa mengendalikan mata ini? Semua itu, saudaraku, adalah pekerjaan roh. Roh itu ada di mana sekarang? Di dalam hati kita. Kita yang sudah lahir baru, percayalah di dalammu itu ada roh Tuhan. Roh yang menghidupkan. Termasuk di sini dikatakan untuk menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Satu kali kalau ada pengangkatan gereja, saudara, kita semua kan lagi menunggu pengangkatan gereja. Kalau waktunya tiba, maka seketika itu juga tubuh kita yang fana diubahkan. Amin. Amin. Itu bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Roh yang mengerjakan. Seketika kita mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, maka kita menerima pengangkatan. Maka saudara mengenai roh ini, roh yang menghidupkan ini, kita mesti dekat sama Dia. Kita mesti berkontak sama Dia. Kita mesti bersekutu dengan Dia. Karena roh yang menghidupkan ini kunci. Apa saudara? Apa? Kunci. Kunci untuk kita menerima semua janji-janji Allah. Baik untuk lahir baru, baik untuk menerima pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan sampai kita mati. Ya itu sampai mati kan belum tahu berapa puluh tahun lagi. Anak muda jangan-jangan saya masih 40 tahun lagi. Terus bagaimana nih dengan 5 tahun ke depan? Gimana dengan 10 tahun ke depan? Apakah ada pengharapan? Ada. Pengharapan di dalam Tuhan itu terus ada menyertai kita. Dan itu tidak mengecewakan. Amin. Jadi penting sekali untuk kita memahami roh yang ada di dalam kita. Karena Dia yang menyediakan segala sesuatu yang dijanjikan. Lalu berikutnya saudara, ini ketulisnya keempat, berarti kelima ya. Orang percaya terima apa? Hidup kekal. Kita baca yuk. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Ini kita percaya benar. Ya. Jadi kita yang masih hidup di bumi, kita tahu satu kali kalau kita dipanggil Tuhan, ya, kita meninggal atau ada saudara kita meninggal, pasangan kita meninggal, kita tahu kalau dia di dalam Tuhan, dia hidup sekalipun dia sudah mati. Amin. Itulah yang Tuhan janjikan, itu yang Tuhan lakukan. Roma 6 ayat 23 mengatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa mau maut? Gak ada yang mau. Sangat mengerikan, sangat mengerikan, sangat mencekam, ya, sangat menghasilkan penderitaan. Semua orang mau hidup, apalagi hidup yang kekal. Amin. Kita yang di dalam Yesus yang setia sampai akhir, kita akan terima apa? Hidup yang
kekal. Haleluya. Jadi apa saja tadi kita sudah menerima, saudara? Ada 5 poin nih. Poin pertama, kemenangan Yesus Raja membuat apa? Menang atas dosa. Yesus menang atas dosa. Dan dia beri kuasa kepada kita juga menang atas dosa. Amin. Amin. Ya, terima dengan iman. Kita imani, aku percaya Tuhan. Engkau beri aku kuasa untuk menang atas dosa. Kuasa kita bukan karena kita, tapi dari Dia. Kuasa itu kita gunakan untuk terus, saudara, ya, rohnya membereskan hidup kita dari segala dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menang atas maut, atas kematian yang kekal. Tuhan beri kepada kita. Justru sebaliknya, hidup yang kekal. Yang ketiga, kita menang atas penguasa dunia, ya, kerajaan maut, ada mereka juga di sana. Kita diberi kuasa untuk menang atas pekerjaan iblis, atas cobaan dari iblis. Hidup kita ini sering dicobai, saudara. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Makanya selalu berjaga-jaga dan berdoa di dalam roh. Kan itu Tuhan ajar. Berjaga-jaga dan berdoa di dalam roh, maka kita kuat dan kita dapat melawan apapun cobaan yang iblis tawarkan. Cobaan terhadap penghidupan sehari-hari, cobaan terhadap apa yang keluar, hal-hal yang supranatural. Ketiga, cobaan atas kemegahan dunia. Ya, kita sanggup melawannya karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Bahkan roh itu ada pada kita masing-masing. Amin. Bayangkan kalau Yesus enggak mati dan bangkit. Roh itu tidak masuk ke dalam kita masing-masing. Roh itu masuk kepada kita masing-masing karena Yesus mati dan bangkit. Amin. Jadi luar biasa, kebangkitan Tuhan itu kita butuh banget. Ya, kita butuh banget, saudara. Jadi kita senang banget dengan Paskah. Kita senang banget memperingati kematian dan kebangkitan. Betul? Karena segala pekerjaan itu dahsyat luar biasa. Semuanya dianugerahkan buat kita yang percaya. Amin. Jadi itu luar biasa yang Tuhan sediakan. Mari sadari, mari imani, mari gunakan, ya, segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terlebih lagi tadi ada rohnya yang hidup, yang kudus di dalam diri kita masing-masing. Lalu terakhir, saudaraku, dari Galilea ke Galilea, ya, Matius 28 ayat 10, mari kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Jadi waktu Yesus bangkit, Yesus pesan begini. Malaikat pun pesan kepada wanita-wanita yang di kuburan itu, pesannya seperti ini. Kasih tahu murid-murid supaya mereka pergi ke Galilea. Kita kan beberapa waktu yang lalu sudah belajar bahwa Tuhan memulai pelayanannya di Galilea. Ternyata waktu dia bangkit, dia kembali mengatakan murid-murid, ayo ke Galilea. Mengawali di Galilea dan setelah bangkit dibawa lagi ke Galilea. Jadi Tuhan itu sangat fokus di Galilea. Kita sudah belajar Galilea itu tempatnya berbagai bangsa. Galilea agak jauh dari Yerusalem. Yerusalem di sana ada Bait Kudus, ada Bait Allah. Kebanyakan orang-orang larinya ke Yerusalem, itu kota besarnya. Tapi Yesus selalu membawa murid-muridnya ke Galilea dan ke Galilea. Nah, ini kita semua yang jadi murid Tuhan, kita pun harus memahami. Kita juga hidup di dunia ini berbagai bangsa, betul? Ada berbagai latar belakang, ada berbagai kepercayaan. Dan Tuhan berkata kepada murid-murid waktu itu, termasuk kita, murid-muridnya hari ini.
ayo tetap ada di Galilea. Engkau tidak perlu menyingkir dari Galilea. Engkau tidak perlu kabur dari Galilea. Jangan bilang kalau kita hidupnya mau kudus, udah dah jangan tinggal di benteng nih. Benteng nih banyak ininya nih, banyak cobaan, banyak mall sih, banyak apa sih. Jadi saya suka dicobai terus, bukan begitulah. Tetap saja tinggal di tempat di mana kita ada, betul? Tetapi kita tahu tujuan. Kita tahu tujuan. Yohanes 20 ayat 21 berkata, maka kata Yesus lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kenapa Yesus membawa murid-murid kembali ke Galilea? Dan waktu Yesus bawa murid ke Galilea, Yesus bilang nanti kita ketemu ya di sana, di tepi pantai Galilea. Dan kita tahu kisah ketika Petrus dengan semua murid cari ikan gak ketemu-ketemu, cari ikan gak dapat-dapat. Mereka itu semua nelayan loh, ahli nangkep ikan. Tapi malam itu sampai pagi gak dapat ikan sama sekali. Lalu mereka melihat, mendengar suara, ada orang di pantai yang berkata, bertolaklah ke sebelah sana, engkau akan mendapatkan ikan di sana. Mereka belum ngeh siapa yang ngomong, ya, ada yang ngomong gitu, ya udah saking bingung ini nelayan-nelayan hebat nih. Nelayan-nelayan yang punya pengalaman jadi nelayan. Tapi malam itu dikecohkan, malam itu bingung semuanya. Jadi dengar ada orang bilang disuruh ke sono, nurut aja, suruh ke sana. Dan waktu mereka menangkap, luar biasa, ikannya banyak sekali. Kalau nggak salah jumlahnya 145 ikan. Tapi mereka punya jalan tidak goyang. Wah, ini sesuatu yang hebat ini. Lalu mereka menengok, siapa itu yang ngomong? Lalu salah satu berkata, itu Tuhan. Semuanya sadar, semuanya kaget. Itu Tuhan, kan Tuhan suruh kita ke Galilea. Cuma kita ke Galilea, Tuhannya nggak nongol-nongol. Jadi kita balik lagi nangkep ikan lagi kayak dulu. Kayak sebelum dipanggil. Dan Tuhan menyatakan kuasanya di sana. Dan akhirnya mereka lepaskan itu. Mereka segera mengejar ke pantai. Ada Tuhan Yesus di sana. Saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun lalu. Apakah kita tahu kenapa dia bangkit? Apakah kita menyadari kenapa dia mati dan bangkit? Pada akhirnya sama dengan seperti murid-murid. Murid-murid sudah melihat perkara ajaib. Tuhan Yesus beberapa kali berjumpa dengan murid-murid setelah kebangkitan. Semua sukacita, semua luar biasa. Engkau Tuhan. Mereka enggak ragu-ragu lagi menyebut Yesus adalah Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Lalu Tuhan bilang, ketemu di Galilea. Dan ketika di Galilea, dibiarin dulu sama Tuhan sementara waktu. Murid-murid lupa, balik lagi. Ya, karena nelayan tukang carikan balik lagi. Jadi nelayan lagi. Lupa bahwa Tuhan punya rencana, lupa bahwa Tuhan mau utus mereka. Tuhan izinkan itu terjadi sampai mereka disadarkan dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka datang kepada Tuhan. Nah, disitulah Tuhan Yesus ajak mereka makan ikan goreng. Ya, nanti saudara baca sendiri ayatnya. Makan ikan goreng, ya. Ikan goreng atau ikan bakar gitu ya. Ikan bakar kayaknya ya, dibakar di sana. Nah, ketika makan itu, Yesus mengingatkan mereka, ya. Damai sejahtera bagi kamu. Kita semua yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan selalu sediakan damai sejahtera. Amin. Hari-hari ini bagaimana damai sejahtera kita? Tetap ada atau hilang? Ada terus? Ada di dalam hati, ada dalam keluarga, amin. Apapun yang terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, percayalah Tuhan tinggalkan damai sejahtera.
supaya kita semua ada terus dalam damai Tuhan. Ya, makanya hari ini kembali dia berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita semua adalah orang-orang utusannya. Amin. Saudara tadi udah lihat warta Yerusalem? Ya, ini pas nih. Apa judul warta Yerusalem hari ini? Coba Sis Okta, apa ya judulnya? Menjadi penjala manusia. Itulah yang Tuhan katakan ketika memanggil murid-murid. Ayo murid-murid ikut aku. Aku akan jadikan kamu penjala-penjala manusia. Yesus sangat concern dengan manusia-manusia. Yesus sangat mendorong, sangat ingin supaya kita berkontak dengan orang-orang. Siapa? Orang-orang yang belum percaya. Karena yang Yesus lakukan itu buat semua orang. Amin. Yesus mati untuk siapa? Semua orang. Bangsa apa kek, latar belakangnya gimana aja. Yesus gak pilih-pilih, aku Tuhan semua orang. Jadi Yesus lakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Selama pintu anugerah masih terbuka, Tuhan mau banyak orang datang, percaya, dosanya diampuni, mendapatkan hidup yang kekal. Ada dalam damai sejahtera, pengharapan, dan akhirnya bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi kita yang sudah mengerti apa itu cukup agung, apa itu Paskah. Ingatlah, Tuhan mengutus kita semua untuk membawa kabar baik buat siapa saja orang-orang yang kepadanya Tuhan utus kita untuk pergi. Amin, saudara-saudara. Dan Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan pun memberikannya kepada kita semua. Kita percaya dalam kita ada Roh Kudus, amin. Itulah kuasa yang Tuhan beri. Itulah kehidupan. Kalau udah dapat itu saudara, enggak ada matinya. Amin. Kehidupan yang dari Tuhan, ya. Kalau kita belajar itu hayat Tuhan yang diam di dalam kita, menghidupkan kita, enggak ada matinya. Itu yang benar. Amin semuanya. Jadi semua kita diutus. Haleluya. Nah, seminggu ini pelajari renungan kita, apa yang Tuhan mau dengan mengutus kita menjadi penjala-penjala manusia, supaya lebih banyak lagi orang percaya kepada-Nya. Haleluya, saudara. Amin ya. Ayo sebentar kita beri kesempatan dulu deh. Ada pujian. Apa dulu nih sekarang? Oke, jadi tim PW dulu ya. Tadi saya kecepatan saudara, mestinya mereka dulu. Yuk, WL. Kurnia belakangan Bapak Ibu. Bapak Ibu udah 2 kali bolak-balik tuh. Soalnya mana tuh dikasih tahu dong, tolong. Kita nyembah dulu deh, ya konsen yuk. Nah, mana dia? Kasih tahu. Masuk dulu, kita penyembahan dulu, yuk. Ya, bismillah ya. Kita ucap syukur, kita nyembah Tuhan dulu. Kita beri hidup kita, ya, seperti Yesus sudah memberi hidupnya terhadap rencana Bapa. Dia melakukannya. Sukses, ya, Tuhan Yesus sukses. Dia berhasil, dia menang. Nah sekarang ini bagian kita, amin. Kita pun diberi tugas, kita pun diberi satu pengutusan. Nah Tuhan mau kita semua juga sukses. Tuhan mau kita juga semua menang. Amin. Amin. Mau menang mau kalah. Ya, amin.
kami semua mau menang Tuhan. Tolong kami, ajar kami, lengkapi kami, kekuatan menyertai kami, supaya apapun yang Engkau mau dalam hidup kami dapat mengerjakan. Saudara kita berubah ya. Ayo semua berkata dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, kemenangan-Mu Tuhan, jadi kemenangan dalam hidup kami. Oh, bangkitkan kami, bangunkan kami Tuhan. Ada Roh-Mu, Roh yang hidup, Roh yang berkuasa di dalam kami. Haleluya. Kaya lama-lama. Haleluya. Karya-Mu besar, karya-Mu luar biasa. Engkau sudah ampuni dosa kami semua. Haleluya. Engkau menang atas maut. Engkau menang atas kerajaan maut. Oh Tuhan Yesus, semua penguasa di bumi ini tunduk di bawah kuasa-Mu yang besar. Haleluya. 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 Bangunkan kami, bangkitkan kami Tuhan. Jadi pemenang-pemenang. Haleluya. Roh kami Tuhan, bangkitkan hidup kami. Setiap hari Engkau siapkan. Semua kita berubah.
yang baru dalam Tuhan Yesus. Oleh Roh Tuhan, bukan Tuhan dan gagasan, tapi oleh Roh Tuhan. Roh-roh yang menghidupkan, memberi pengharapan. Ada dalam kami, haleluya. Penuh dalam kami, haleluya. Haleluya. Oh, angkat hati kami ya Tuhan. Hidupkan roh kami ya Tuhan. Bangkitlah, Saudara pakai waktu ini datang kepada Tuhan, minta damai sejahteranya lagi diperbaharui, diberikan lagi yang baru, yang segar dari Roh. Haleluya. Buat semua kami Tuhan, kita ya laba-laba dan semua mau jadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Roh Tuhan, oleh Roh bangkitkan kami ya Tuhan, Engkau yang menguduskan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa terima kemenangan hari ini? Kau boleh bangkit saudaraku. Kita mau bersorak, kita mau nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyikan sepenuh hati, nyanyikan dari dalam rohmu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Roh kami bersatu. Glory, glory, haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Jemaat saja nyanyikan. Oh, penuhi kami Tuhan. Oh, Kudus penuhi kami Tuhan. Hidupkan roh kami Tuhan. Bangkitkan roh kami Tuhan. Kembali. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Buka
woman, why weepest thou? Mary, Rabboni. touch me not, for I'm not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God.
Dengan kasih Tuhan saya undang Ibu Gembala untuk menutup ibadah pada siang hari ini. Ya, mari saudara kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kalau kami datang dengan membawa beban yang berat, maka Tuhan, hari ini saat ini juga beban yang kami letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percayakan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang buka jalan, Engkau yang beri hikmat, Engkau yang beri kekuatan, beri kemenangan. Maka kemenangan Paskah ini menjadi milik kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Maka saudara-saudara, biarlah kuat roh-Mu hari ini. Biarlah kuat iman-Mu hari ini. Biarlah diperkuat semua janji-janji Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita melewati hari-hari hidup kita tetap penuh damai sejahtera Tuhan. Penuh iman percaya kepada Tuhan. Kita setia mengiringi Tuhan. Karena kita tahu janjinya ya dan amin. Dia yang menyelenggarakan segala sesuatu. Dan oleh kuasanya Dia sangat mengerjakan semuanya. Bagi kita orang-orang yang percaya. Karena itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, kemuliaan kami, Juru Selamat kami. Karena itu saudara, pulanglah membawa damai, sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.